Setiap kebaikan anak Adam atau manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan ikhlas, akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 keutamaan bulan Ramadan ini. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya ibadah puasa. Ini yang membuat keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama ada ibadah puasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah puasa di bulan-bulan lainnya. Baik dalam hal pahalanya maupun tata caranya dari segi waktu ya. Kalau cara puasanya sama tapi waktunya. Kemudian ada keutamaan, keistimewaan tersendiri dari puasa itu. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan ini bagi kita seorang muslim adalah adanya 1 malam, di mana pada malam hari itu nilainya sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini pula yang membuat satu keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan ini adalah di bulan Ramadan ini amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Inilah paling tidak 3 keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara meraih keutamaan ini? Mari kita ulas satu persatu. Satu sekitar 3 menit, 1 3 menit, 1 3 menit, berarti sekitar 9 menit, tutup semenit, sekitar 10 menit. Jadi kulsum, bukan kultum lagi. Ya, kultum 7 menit, kan? Baik, jam 8 lewat 11 menit, kita mulai. 8.21 tutup berarti. Kalau jam itu, aku ini lagi nak sini masalahnya. Yang jam itu nanti. Baik. Bagaimana cara meraih keutamaan bulan Ramadan yang pertama? Bulan Ramadan yang pertama memiliki keutamaan adalah adanya puasa di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada cara lain. Kalau untuk meraih keutamaan ini, ya puasa. Tidak akan bisa kita memanfaatkan keutamaan bulan suci Ramadan ini kalau kita tidak puasa. Karena keutamaannya puasa. Kalau tidak puasa, tidak akan mendapat keutamaan itu. Mengapa saya sampaikan ini? Karena banyak juga kita ini yang kerja-kerja berat. Banyak itu. Aku tuh enggak puasa, cuman ini tahan lapar ini lah. Ya. Mak mana mau puasa ini tahan lapar? Puasa itu salah satu menahan lapar.
Aku itu kalau lapar tahan, cuman yang haus ini yang payah ini. Nah, kami yang kerja berat ini, contoh saja ini ya. Misalnya nukang, berat nih aneh, ngaduk semen nih. Kalau lapar itu tahan, cuman haus inilah. Karena banyak dulu pernah saya lihat dengan mata saya sendiri. Waktu bulan puasa kerja semen, nah banyak itu ibu-ibu malah bertolongan batak teko, nuang kayak batak minum pekerja. Nah, kalau demikian tidak akan dapat keutamaan bulan puasa, itu tidak akan dapat karena keutamanya puasa. Kalau tidak puasa tidak dapat. Bagaimana cara puasa? Kemudian pahalanya bagaimana? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa tonton YouTube Mulia Berbagi. Sudah saya buat, besok saya upload. Kalau maknanya tidak cukup karena kita cuma konsum. Jadi kalau mau lihat dasarnya apa, pahalanya bagaimana, caranya bagaimana, apa yang harus ditahan, nanti dengarkan di YouTube Mulia Berbagi namanya. Dan jangan lupa subscribe kalulah nonton. Pada konten YouTube itu, misalnya saya sebutkan beberapa keutamaan puasa, yaitu pahalanya adalah langsung Allah yang memberikannya. Kemudian, barang siapa berpuasa dengan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosanya selama 1 tahun yang lalu. Sebagaimana sebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah adanya 1 malam yang bernilai dengan 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Umur kita ini banyak yang tidak nyampe 83. Apalagi akhir-akhir ini banyak bergelimpangan ini masih di bawah 60. Nah ini Pak Yudi ini terus ingat gak ini, hati-hati RT 11, RT 22 kata, RT 19. Kemarin RT 19 nanya ke RT 22. Nah ini RT 11 ini. Jadi banyak tidak sampai 83 tahun. Jadi manfaatkan di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Kalau kita dapat malam itu, maka nilai ibadah kita sama dengan 83 tahun. Apa nama malam itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Di mana di situ tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat beserta ruh, yaitu malaikat Jibril. Penuh sesak bumi ini dengan para malaikat pada malam hari itu. Nah, itulah keutamaan. Bagaimana cara mendapatkannya? Tidak bisa kita tiba-tiba dapat. Yang paling utama, perbanyak nanti ibadah kita di 10 malam terakhir. Para ulama banyak berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Ini berdasarkan hadis juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan setengah, karena 17 Ramadan begitu turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Artinya ada juga pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bisa saja di tanggal-tanggal itu. Tapi kebanyakan di 10 malam terakhir. Jadi banyak-banyak di 10 malam terakhir nanti tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan, bukan mulai 10 malam terakhir mulai puasa, mulai banyak
ibadah, maksudnya ditingkatkan. Mulai dari kemarin itu zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya, lakukan sunat. Dan 10 malam terakhir nanti diperbanyak lagi, ditambah dengan iktikaf di masjid bagi yang berkesempatan iktikaf di masjid. Itu cara untuk mendapatkannya. Keutamaan malam Lailatul Qadar atau malam lebih dari 1000 bulan. Yang ketiga, yang terakhir, keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ditingkatkan berlipat-lipat ganda. Saya bacakan hadisnya. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban yang dilakukan pada bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain, saya bacakan satu lagi. Setiap kebaikan anak Adam atau manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk meraih keutamaan bulan Ramadan yang ketiga ini, maka di bulan Ramadan ini kita harus mengurangi aktivitas-aktivitas untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi dan memperbanyak kegiatan-kegiatan untuk ukhrawi. Banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunat, termasuk diantaranya sholat tarawih ini. Perbanyak zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini juga bulan ampunan, bulan maghfirah. Perbanyak membaca Al-Quran, baik dengan secara tilawah maupun secara murotal. Jika perlu, hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak 1 kali khatam, tamat Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Karena nilai membaca Al-Quran ini juga luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dirikanlah malam hari atau kurangi tidur. Perbanyak untuk mendirikan malam hari dengan cara zikir dan sholat sunat. Banyak sekali sholat sunat yang bisa kita lakukan. Sholat hajat, sholat tarawih, sholat taubat, dan seterusnya. Karena Rasulullah bersabda, man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan atau mendirikan pada malam hari bulan Ramadan, maksudnya memperbanyak zikir, ibadah-ibadah, sholat sunnah dan seterusnya, membaca Al-Quran di malam hari, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa pula untuk memperbanyak amal-amal soleh lainnya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan amal-amal soleh. Mulai dari membuang duri di jalan, misalnya, senyum kepada orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, lakukan. Karena nilainya sekali lagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang terakhir, Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan kembali, perbanyaklah sedekah. Jangan menunggu lapang atau menunggu kaya untuk bersedekah. Karena sedekah yang paling baik itu bukan hanya dinilai dari baiknya pada yang diberikan, tetapi adalah sedekah itu sesuatu yang sangat kita sayangi. Itulah yang terbaik untuk disedekahkan. Demikian ceramah singkat kita pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan keluarga saya, dalam rangka untuk memanfaatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jika ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.